Berapa menit lagi ya? 4 menit. Iya, masih ada waktu kok. Kita biasanya Iya. masuk duluan untuk tes-tes. Mantap. Lihat ini. Halo. Sahabat Hai Romo. Halo Grace. Dibuka dong topengnya. Dia lagi kerja itu. Buka. Oh itu baru kelihatan itu. Manting, Siapa lagi? Yanggi. Ya sepotong toraja itu Mada guys. Oh ya Potong toraja. Terus siapa lagi nih? Rosa Ice. Rosa. Ada orang Italia ikut suster kah? Nanti tidak mengerti dan Nanti suster terjemahkan toh. Suster mau misa arwah mau. Siapa? Suster jam berapa di situ? Jam 1 ya? 12. Oh jam 12. Kurang 5. Oke. Kita sekarang 12 ya? Hah? 12 orang ya? Masih banyak yang sedang kuliah. Nanti Oh iya. Cuman di sana hujan kan? Hujan tadi, hujan. Suster di mana? Di Bari kah? Iya, di Barin. Kirim dong salju ke sini. Nanti bulan-bulan Januari atau bulan Desember ya. Oh, iya. Nanti kami kirimkan durian loh. Hah? Nanti kami kirimkan durian. Yang kering saja, takut tempe. Rosa. Ya. Menit lagi. Ini jamnya Romi ini jam tepat waktu ya. Romi itu pendidikan. Ya dong. Ini. Oh, Ibu Grace itu ada Ibu Grace sudah datang. Ibu Grace. Ya, sore Pastor. Ini mentor saya ini. Selamat bergabung, Bu Grace. Ya. Dia dosen Selamat di sore, Suster. Dia dosen di Unhas loh ini, Bu Grace. Wow. Pastor. Ya. Jangan ini. Supaya nanti dikira baru 17 tahun loh. Jadi kalau gagal masuk suster ya masuk Fakultas Ekonomi di Unhas saja ini, Bu Grace. Bolehkah di-share ininya? Bisa. Bisa dikasih kah di ini? Di chat mungkin dikasih. Iya. Karena saya nggak bisa copy. Bisa. Kirim linknya. Oh, ini sudah tercopy.
kita hari ini Maria Grace jadi ambil tugas ya. Ambil alih tugas. Oke? Ada yang berputar loh ini. Sela. Elena. Jatuh. Putar kah? Di mana? Enggak, di on air malam soalnya. Aku save malam. Enggak, tukar jadwal. Dua save. Halo Mamut. Mana Mamut? Sela nunjukin mukamu dong, please. Kalian kan mau demo tadi udah siap aku nih. Nah, kalian udah berani demo sama Mama Asrama, jadi aku yang siap nih. Sela. Kamu doa pembuka ya? Kok aku? Ya, kamu dong, dong, Mamut. Tuh, kamu pokoknya. Kan calon. Yang dipilih yang imut-imut loh, Sela. Tuh, denger tuh kata Romo tuh. Oke, jadi doa pembukanya Sela ya? Tuh. Thank you, Sela. Aku padamu. Harusnya Anggi tuh. Gara-gara suster buat panik kan, makanya aku bingung semua apa yang harus diomongkan. Di spam mulu akunya, makanya bingung. Nanti ini loh, doa penutup suster pakai bahasa Italia. Nggak apa-apa, Wah, kita nggak ngerti. Tuh. Setuju nggak? Setuju mo Gloria al aku. Padre. Parliamo un po' suora. Parliamo un po' italiano. Faccio sta? solo Gloria al Padre. Vero? Non lo so. Cut. Reynol Sumule. Hmm. Selamat datang.
Ntar unmute dulu dong baru buka FN-nya, jangan kayak gitu juga kali. Hobinya suster tuh. Bagaimana? Mau tunggu yang lain atau mau biar sudah? Kita tunggu sampai 6. 6.15 ya. Gak apa-apa, Om. Oke, boleh. Oke. Romo setia menanti kok. Iya, sabar menanti. Main MSC. Hari ini saya pakai masker karena ini aneh. Wes. Mantap, Mo, mantap. pesan. Cuma 5 euro, Mo. Aja pakai masker ya. Ah, 5 euro. Udah kelihatan kan? Udah kelihatan, Romo. Jadi sesak, susah bernapas. Welcome, Febri. Welcome, Suster Yasinta. Maunya Romo ini ajak semana seminarinya. Lagi misa. Ah, Tapi mereka nggak boleh punya HP, suster. oh, kapita. Mereka harus mati raga. Mati raga. Dengar tuh Iya. Sela, belajar mati raga. Ella, dengar sebelum persiapan. Iya Romo. Mana nih Sela ini mau doa nih Sela Naibaho. Horas. Horas, Romo Horas. Horas habis gabah makan beras. Valda, welcome from. Halo Kak Grace. Halo Valda. Mantap kali ya, background-nya langsung pinggir jalan. Lagi ngopi Starbucks. Sebelum kita mulai, kita happy-happy dulu lah. Request lagu apa? Lagu apa? Mau request lagu apa? Itu loh. Tuhan tak pernah janji. Apa sih judulnya? Langit selalu biru. Ya, benar. Nyanyi Kak Yi. Nyanyi kamar Nggak Grace. bagus bah suaraku. Jawaban untuk urusan belanja kebutuhan Yes, ya. Iklan dulu ya. Welcome, Suster Christina. dan dapatkan diskon hingga 50% di lebih dari 1,8 juta BSD Agoda. Biasanya orang Batak bagus suaranya loh. Nah, itu mau ada yang lebih bagus tuh mau. Ya. Kedengeran nggak? Kedengaran. Dengar. Selalu menyertai. Tak pernah janji, jalan selalu rata. Tetapi dia berjanji, berikan kekuatan. Ini ada suaranya Romo. Jangan pernah menyerah. Suaranya suster itu ya.
Halo Suster Kristina. Suster. Ini ada Iwan Ahmed bergabung dari Makassar. Siapa? Ini Pak Iwan, halo Pak Iwan. Ya, Iwan. Ahmed ini Selamat mahasiswa. sore Romo, para suster dan adik-adik semua. Sore. Selamat sore. Ada Iwan, ada Ahmed. Ya. Jangan lupa selalu pakai hand sanitizer. Kak Icil, sahabat baru. Coba semprot-semprot. Jangan lupa pakai ini selalu. Kulitnya jadi itu loh, nggak bagus. Kasar. Kasar. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Demikianlah Nanti. sebab beginilah firman Oh Apa itu, my Buli? God, suster. Tuhan, dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam Udah jadi 10 ya? kekuatan. Saudaraku yang terkasih, mungkin hari ini engkau mengalami begitu banyak problema dalam hidup. Engkau membutuhkan kesembuhan. Engkau membutuhkan pemulihan di dalam ekonomi keluarga. Bahkan mungkin Tuhan Ya, kita menit ya, kita mulai mungkin Ya, sambil menunggu yang lain kan ada cara dari moderator gitu. Ini sudah lewat 15 menit, 14 menit. Ya. Gimana? Ada yang tahu lagu ini? Derek Dewi Maria bukan? Iya. Ampun gengkang mana. Iya. Itu di Jogja lagu wajib loh itu. Sangat mau Iya, tiap hari wajib kita tahu. SMA nyanyi. Iya. Mbak Anggi dari Jogja. Aku Ani campuran Dede sama Jawa. Sejak SMA pindah di Jogja sih. Oh, Jogjanya Neng di Mbak. Kota dulu aku ini di belakang Jogja Tronic. Ada kan ada SMA Suster tuh. Aku di situ. Sang Timur. Bukan Santa Maria Masjid. Punyanya OSM. Ah, ya. Nah, sekarang pindah di Condong Catur. Dekat dong dengan Romo di mana emang? Angin Mamiri. Dekat itu belakang kosanku. Kalau orang pertama ya? Aku sering lewat depan situ mau kalau ke Banteng. Oh, dulu saya di situ. Sekarang sudah di kampung. Aku tukar shift sama si Joni. Shift malam. On air 2 ya? Oh. Ica listrik padam, tapi saya masih bisa melihatmu.
Ya, jaringannya selalu begitu lambat di jaringan. Maaf, suster. Nah, komunitas postulan. Mungkin hanya gigi saja yang kelihatan. Apa ya? Maaf, Romo, teman-teman semua di sini listrik padam. Wis. Nggak bayar rekening listrik ya? Romo. Wifi asrama padam, Sela ngamuk-ngamuk, protes. Untuk Sela, Wifi asrama mati karena tunggakannya bayar Wifi. Oh. Listriknya sudah menyala. Ya. Hotspot ke aku jadinya. Sela sama Valda yang protes Wifi asrama. Bukan Gak aku. bisa lagi. Katanya aku ya. Jadi jangan protes. Yang protes itu Clara dengan Valda. Mana si Clara nih? Wifi besok Nanti bayar kalian juga wifi. Clara, kita mulai kah ini? Oke, kita mulai aja, Kak. Sela. Aku mau Sabar, Anggi, sabar. Udah dipersiapin, Kak. Ya udah konsep lah itu doanya. Saya silensio tutup ya. Nanti yang bicara tolong hidupkan sendiri mikrofonnya, oke? Mari Grace, silahkan mengambil alih pertemuan sore ini. Oke, selamat sore, selamat malam para Romo dan juga suster-suster. Kali ini event kedua di keluarga kecil sahabat MSC. Malam. Dari event yang pertama cukup antusias Romo, dan saat ini kami pengen mengajak Romo untuk bergabung di keluarga kecil sahabat MSC ini. Untuk event kali ini, teman-teman semuanya sudah disampaikan di Indonesia selamanya. Mana beda Sorry, koneksinya jelek. Oke, jadi pembukaan, doa pembuka dari Desela ya, yang akan membuka event kita kali ini. Desela. Oke. Lucu sekali. Mari kita bersatu di dalam doa. Asia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus atas berkat yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami masih dapat menghirup napas kehidupan hingga malam hari ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai Zoom ini untuk membahas dan sharing-sharing tentang tema Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2020 ini. Kiranya apa yang kami bahas dan apa yang kami dapat melalui Zoom ini bisa menjadi kekuatan dan ilmu baru untuk kami melanjutkan kegiatan-kegiatan dalam memeriahkan acara Bulan Kitab Suci Nasional nanti. Berkati juga ya Bapa acara Zoom ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya agar berjalan dengan lancar. Berkati juga semua orang yang mengikuti Zoom pada saat ini, semoga tetap menerima kasih berlimpah daripada-Mu. Inilah doa anak-Mu demi perantaraan Kristus, Tuhan, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Sebelum masuk ke sesi, mungkin Romo bisa say hello ke kami-kami. Halo. Halo semuanya, dari Sabang sampai Merauke sampai Italia.
Halo, selamat malam Romo. Buongiorno. Selamat malam. Romo. Sugeng dalu. Malam Romo. Selamat siang dari tadi. Berkah dalam. Berkah dalam Gusti. Berkah dalam. Horas bah. Ras Romo. Horas. Hai postulan MSC. Hai. Halo, Cantik-cantik ya. Halo Fiska. Susternya cantik. Rosa. Oh. Ocha. Halo suster. Satu Rosa. Iya. Halo. Macam Rudi. Selamat datang buat yang baru bergabung. Tambah. Boleh dia punya tambah cute. Kembali sudah rambutnya. Jadi waktu dan tempat saya persilahkan untuk Romo membuka sesi ya, Mo. Oh iya. Saya ngomong aja ya, nanti mungkin bagian-bagian akhir kalau ada waktu lalu saya tampilkan slide-nya ya. Oke, Mo. Iya. Ini kan bulan September, tanggal 1 loh hari ini, itu dicanangkan sebagai bulan kitab suci nasional. Ini bukunya. Lalu temanya tahun ini adalah mewartakan kabar gembira di tengah krisis iman dan identitas. Kalau kita lihat hidup kita, itu kan sebenarnya banyak krisis ya. Putus cinta, stay at home, tidak bisa ke shopping, tidak bisa ke mall untuk shopping. Terus mungkin juga ditinggalkan orang yang dikasihi. Saya punya teman baru saja ditinggalkan bapaknya dan susah sekali untuk menerima situasi itu. Macam-macam krisis, bisa juga krisis iman kita dipertanyakan, atau krisis finansial, tidak bisa beraktivitas, penghasilan turun, tugas juga mungkin banyak, dan macam-macam krisis lah. Ada yang berat, ada yang ringan. Kendati pun demikian, itu selalu ada harapan bahwa di balik persoalan ini itu selalu ada pengalaman yang bisa menguatkan kita. Nah, kali ini kita dipandu atau diajak untuk melihat dua pengalaman iman dari kitab suci, bagaimana orang bisa belajar bahwa krisis tidak selamanya negatif, tetapi kalau orang bisa melewatinya, itu kemudian bisa mendapatkan pengalaman iman yang mungkin dalam kitab suci kita istilahkan mutiara-mutiara iman. Pengalaman yang pertama adalah pengalaman orang Israel. Kemudian pengalaman yang kedua adalah pengalaman para rasul. Grace, saya tampilkan saja ini ya, slide-nya ya. Iya. Nanti saya jelaskan. Oke, boleh. Bang. Iya, oke. Ini gimana ini? Share screen aja, Mo. Iya, tapi kok... Risa belum mengizinkan paling, Mo. Iya, izinkan dong hostnya. Hostnya. Suster, April Laporta. Suster Lisa, tolong izinin Romonya share screen. Iya, susternya lagi nih, lagi badat sore. Belum ya, dikunci. Saya lanjut saja ya. Mungkin lanjut dulu, Mo, nanti Oke. mungkin bisa. Jadi, Tunggu Suster Lisa. kita belajar pada pengalaman orang Israel, umat perjanjian lama kan. Jadi mereka bangsa yang dipilih, dibawa dari Mesir, melintasi padang gurun, sampai di tanah terjanji diberikan tanah itu. Lalu kemudian mereka membangun kota suci Yerusalem, dan di tengah kota suci Yerusalem lalu ada namanya Bait Allah. Disitulah menjadi pusat kehidupan bangsa Israel, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun religius.
setiap orang Yahudi, bahkan dari tempat yang jauh itu datang berziarah di Yerusalem. Karena apa? Di sana kehadiran Allah yang paling agung. Tapi dalam perjalanan waktu, ternyata kota suci Yerusalem itu diserang oleh bangsa lain, dan orang Yahudi dikalahkan. Mereka pada tahun 586 sebelum Masehi, itu diserang oleh pasukan Babel, di bawah pimpinan Nebukadnezar, dan kota itu hancur. Kotanya hancur, bait Allah dijarah, dibakar, dan penduduknya dibuang ke Babilonia. Lalu di sana, mereka namanya mengalami krisis iman dan identitas. Pertama, mereka adalah orang yang terpilih, dan Allah hadir di tengah-tengah mereka, disimbolkan dengan bait Allah. Tapi kenyataannya, mereka dikalahkan oleh bangsa lain, bait Allah dihancurkan, lalu mereka dibuang ke Babilonia. Pertanyaan mereka adalah, apa arti kita sebagai umat Allah? Nah, itu krisis besar sekali yang susah mereka terima. Bangsa terpilih, Allah hadir di tengah-tengah mereka, kenyataannya kota suci Yerusalem hancur, bait Allah dibakar, dan mereka dibuang. Kalau kita buka Mazmur, itu Mazmur 137, kalau ada yang bawa kitab suci boleh buka loh. Mazmur 137. Coba dong kita baca sama-sama yang... Suster Lisa. Kita baca dulu Mazmurnya, lalu saya jelaskan nanti. Mazmur 137. Coba dicek di kitab sucinya kalau ada, saya bacakan. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis, apabila kita mengingat Sion. Pada pohon-pohon gandarusa di tempat itu, kita menggantungkan kecapi kita, sebab di sanalah orang-orang yang menawan kita meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian. Dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagaimanakah kita menyanyikan nyanyian Tuhan di negeri asing? Jika aku melupakan engkau, hai Yerusalem, biarlah menjadi kering tangan kananku. Biarlah lidahku melekat pada langit-langitku, jika aku tidak mengingat engkau. Jika aku tidak menjadikan Yerusalem puncak sukacitaku. Lihat, mereka di tempat asing itu tetap rindu kembali ke Yerusalem. Tadi, mereka mengalami krisis yang luar biasa. Krisis iman, krisis identitas. Karena apa? Mereka bangsa yang terpilih, Tuhan hadir di tengah-tengah mereka, tapi kenyataannya mereka dihancurkan dan mereka dibuang ke tempat asing. Itu tidak mudah. Tetapi ternyata mereka bisa melewati krisis itu, dan ternyata pengalaman dihancurkan, itu kemudian adalah pengalaman di mana iman mereka dimurnikan. Mereka sampai pada kesimpulan, mereka dibuang karena tidak setia pada hukum Tuhan. Dan ternyata, masa pembuangan itu adalah masa memurnikan iman mereka kepada Tuhan. Dan sebenarnya itu adalah masa yang paling subur dari kacamata iman. Jadi secara manusiawi, masa pembuangan adalah masa yang paling sulit, tetapi disitulah iman mereka diuji dan dimatangkan. Kalau kita hubungkan, kurang lebih itu seperti masuk seminari. Tidak punya pacar, tidak punya HP, tidak bisa jalan-jalan, sama saja masuk novis kan begitu. Tapi ternyata dengan jalan itu, iman orang diuji dan dimatangkan. Kurang lebih seperti itu loh. Saya tampilkan ya, Suster izinkan dong. Saya masuk slide-nya. Suster Lisa, April Laporta. Oke. Kok bagaimana ya? Di accept, Suster.
Share screen di bagian bawah, Suster. Itu ada multi-share. Share screen ya. Iya, di bawah ada warna hijau, share screen. Terus klik di sampingnya ada multi-share. Ada bagian dekat situ. Tidak kelihatan. Possono condividere. Ok. Va bene? Sudah itu. Udah Mas ya? Raiden sudah fin. Sudah ya? Lupa nih. Itu Roma punya? Sabar, saya yang error nih. Saya masuk ya? Oh, belum, Suster. Tapi tadi sudah tampil Pastor punya ini. Sudah ya? Iya, tinggal Pastor ambil filenya. Siap. Ini ya? Ya, sudah ada. Kelihatan ya? Sudah ada. Oke, saya perlihatkan ya. Ini bulan Kitab Suci Nasional 2020. Temanya tahun ini adalah mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Nah, ini bukunya dan sekaligus logonya. Boleh enggak Mbak Grace tak jelaskan logonya? Boleh, silahkan. Ya. Ini gambar laki-laki atau perempuan? Perempuan tuh. Perempuan. Nah, gambar perempuan itu adalah lambang dari umat perjanjian baru, umat perjanjian lama, bangsa Israel, sekaligus lambang dari gereja. Gereja itu jenis kelaminnya sebenarnya wanita. Kalau dalam bahasa Italia pakai la chiesa. Kalau bahasa Jerman di Kirche. Tapi sayang bahasa Indonesia tidak dibedakan, semuanya laki-laki, perempuan, netral sama saja. Nah, ini adalah lambang umat perjanjian lama, sekaligus juga lambang gereja. Terus di belakangnya adalah ada pohon, ini adalah pohon kandarusa, lalu ini adalah kecapi. Tadi masih ingat Mazmur 137, di tepi sungai Babel, kami menggantungkan kecapi kami di pohon kandarusa, karena kami disuruh untuk menyanyi lagu gembira, tetapi bagaimana mau bergembira? Kita dibuang. Itu adalah lambang krisis iman. Kemudian di sini ada salib. Para murid Yesus juga itu mengalami krisis, mengikuti Yesus, tetapi ternyata kenyataannya berakhir di salib. Kalau kita ingat misalnya 2 murid yang Emmaus, itu kan pulang kampung dalam keadaan putus asa kan? Mukanya murung, tidak bersemangat, tidak bergairah, karena apa? Harapan mereka pada Yesus itu ternyata berakhir tanda kutip sia-sia di salib. Tetapi ini adalah simbol kebangkitan. Ada simbol kebangkitan, tetapi di balik salib ini ada kebangkitan, dan disitulah makna penderitaan menemukan mahkotanya dalam kebangkitan Kristus. Kurang lebih seperti ini, habis gelap terbitlah terang. Kalau orang mengalami krisis hidup, dia tetap sabar, dia tetap punya pengharapan, melewati krisis itu, lalu dia kemudian menemukan mutiara iman dalam perjalanan hidupnya. Dan simbol salib, itu adalah simbol yang paling nyata, di mana penderitaan kita manusia disatukan dalam penderitaan Kristus, supaya mendapatkan terang kebangkitan. Lalu latar belakangnya, itu ada gambar makam kosong. Itu menunjukkan bagaimana orang kemudian betul sampai pada titik nadir. Tetapi setelah makam kosong itu ada kebangkitan, supaya orang kemudian tidak berhenti pada keputusasaan, pada penderitaan, tetapi pada kemuliaan dalam Kristus. Dan itu adalah harapan kita. Lalu kemudian di sini adalah lambang Danau Galilea. Di sini dulu para murid dipanggil, misalnya Simon Petrus dan murid yang lain, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Penjala manusia artinya apa? Pergi ke seluruh dunia,
mewartakan kabar sukacita Injil supaya apa? Semakin banyak orang yang diselamatkan. Kemudian lambang Galilea juga itu, kemudian disitulah Yesus memberikan perintah, gembalakanlah domba-dombaku. Setelah Yesus 3 kali meminta Petrus, Petrus, apakah engkau mencintai aku lebih dari yang lain? Kenapa 3 kali? Karena juga dulu 3 kali Yesus mengkhianati dia. Manusia boleh tidak setia, manusia boleh gagal, tetapi cinta yang ilahi tidak pernah digagalkan oleh ketidaksetiaan manusia. Maka pesannya adalah apa? Kalaupun kita gagal, kalaupun tidak setia, kita bisa kembali kepada Tuhan dan mohon pengampunan, dan Tuhan akan memberikan pengampunan itu. 3 kali Petrus menyangkal Yesus, 3 kali Yesus memaafkan dia, dan bahkan memberikan tugas, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya apa? Petrus, engkau pernah mengikuti aku dengan semangat, tetapi engkau gagal. Tetapi dari kegagalan, dari krisis kegagalan itu, kau belajar, dan akhirnya kau bangkit kembali, dan karena itu kau sudah teguh dalam iman. Banyak murid yang lain, yang masih muda imannya, yang masih lemah imannya, tapi kau bisa menjadi pembimbing yang baik untuk dia. Maka arti kata-kata Yesus itu, gembalakanlah domba-dombaku. Petrus menjadi paus yang pertama dalam gereja. Lalu kemudian di sini, ini ada juga sinar. Ini adalah lambang 7 karunia Roh Kudus. Artinya apa? Dalam kehidupan ini meskipun banyak tantangan, banyak rintangan, banyak krisis, banyak persoalan yang kita hadapi, tetapi kita percaya pada bimbingan Tuhan lewat penerangan Roh Kudus. Maka kurang lebih simbol, arti makna ini, maknanya seperti itu. Saya lanjut ya? Boleh. Oke. Nah, tema bulan Kitab Suci Nasional itu setiap tahun ada temanya. Tahun 2017 mewartakan kabar gembira dalam gaya hidup modern. Sudah. Tahun 2018 mewartakan kabar gembira dalam kemajemukan. Indonesia ini sangat pas, Bhinneka Tunggal Ika. Lalu tahun kemarin itu mewartakan kabar gembira dalam krisis lingkungan hidup. Tuh. Di mana-mana ada sampah, tetapi misalnya di Bali kan orang tidak boleh pakai plastik lagi ya untuk mengurangi sampah. Lalu tahun sekarang itu adalah mewartakan kabar gembira dalam krisis iman dan identitas. Poin-poinnya adalah, tadi saya sudah jelaskan tentang krisis iman dan identitas umat Israel di Babel. Lalu krisis iman dan identitas para murid. Mereka mengikuti Yesus, tetapi ternyata sampai disalib, tetapi ternyata kata akhir bukan salib, tetapi pada kebangkitan. Lalu ada krisis iman dan identitas umat Katolik, tetapi ada kabar baik dan identitas umat Katolik. Kita lihat, untuk bisa membantu kita belajar tentang krisis iman dan menemukan peneguhan dari sana, kita bisa melihat pada teks Allah adalah kasih, Yesus adalah anak manusia, Raja Surga, orang berdosa namun dipercaya oleh Tuhan, bangga menjadi orang Katolik. Saya ingin kita melihat saja bagian ini, Yohanes 1 ayat 4 sampai 21. Saya bacakan teksnya ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita.
Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Teksnya nanti bisa dibaca selanjutnya. Saya ingin menunjukkan secara singkat poin utamanya. Yang mau dikatakan di sana adalah Allah adalah kasih, Deus caritas est. Lalu apa? Penulis Yohanes itu mengajak kita untuk saling mengasihi. Kasihilah seorang akan yang lain, kata Yesus, sebagaimana aku telah mengasihi kalian. Dan kita bisa mengatakan, kasih itu bukan hanya soal kata, tetapi lebih pada perbuatan. Orang yang mengasihi memiliki dua ciri, menghendaki orang yang dikasihinya bahagia, dan berani berkurban untuk orang yang dikasihinya. Kita bisa mengatakan, orang mengalami krisis dalam kehidupan ini, sebenarnya itu adalah masa sekolah atau masa terbaik bagi dia untuk memantapkan imannya. Dan kalau orang punya pengalaman iman, dia kemudian boleh berbagi kasih, kebaikan dalam kehidupan ini, sehingga dia tidak hanya terperangkap pada Grace, saya kira itu saja dulu. Bolehlah tanya jawab setelah ini. Oke, dari teman-teman, apakah ada pertanyaan? Iya, lagi bagaimana, Pastor? Kapan? Malam ini? Iya. Belum, nanti saya ke situ. Iya. Oke. Iya, kasih. Sorry, Pastor Paroki telepon. Ya, gimana? Oke, dari para suster dan juga teman-teman semuanya, apakah ada yang mau ditanyakan, di-sharingkan? Yonas. Selamat datang, Romo Yonas. Oh, Romo. Selamat, Romo Aidan dan para serta sahabat SC. Ini sekretaris Bapak Uskup loh ini. Wow, luar biasa. Itu sharing kedua dengan Romo Yonas, pertengahan bulannya. Tanggal berapa, Anggi? Yang mesti mulainya Romo Aidan itu. Sementara ini, Bro. Ya, Bro. Siap, Bro. Ini sebagai tip nih, Bro. Ya. Oke. Ya, Grace, boleh Grace, silakan. Oke, dari teman-teman, bagaimana? Dari Anggi, Sela, Valda. Surya Sinta. Hening. Tadi singkatnya, yang mau disampaikan, jadi orang, siapapun dia itu pasti punya krisis hidup. Entah karena di pekerjaan, di sekolah, relasi dengan orang lain, dengan keluarga. Tetapi kita dipanggil sebagai orang Kristiani untuk tidak berhenti pada krisisnya, tetapi bagaimana orang belajar dari pengalaman iman. Dan kitab suci itu kemudian memberikan banyak pengalaman iman dari kisah, baik sebagai bangsa maupun sebagai pribadi, untuk menemukan pengalaman iman di sana. Tadi saya sudah jelaskan, mungkin secara gamblang saja, secara cepat tadi tentang pengalaman umat Perjanjian Lama. Ternyata krisis iman itu membuat iman mereka sebenarnya menjadi matang atau
kuat atau teguh. Ibaratnya kalau orang sakit, kalau dia sakit kemudian menderita, tetapi kemudian dia pelan-pelan menghargai apa artinya kesehatan, apa artinya hidup dengan pola hidup yang sehat. Tetapi kalau dia masih sehat, biasanya tidak terlalu peduli dengan kesehatan. Tapi pas jatuh sakit, nah disitulah dia kemudian sadar, wah harus hati-hati, harus menjaga kesehatan. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Ya, Grace. Iya. Dari teman-teman, apakah ada yang mau di-sharingkan, ditanyakan? De Emanuela Victoria Nayon. Grace, boleh kasih ilustrasi lagi, Kak? Gimana, Romo? Boleh kasih ilustrasi lagi? Ada Rosa boleh. Tangan. Ada Rosa yang mau... Oh ya, bertanya dulu lah boleh. Silakan Rosa dari Rantai Pao. Mana Rosa? Selamat sore, Pastor, Suster, dan semuanya. Ya, saya mau bertanya. Yep. Saya pernah mendengarkan statement seorang Muslim yang pernah berkata, jika kamu orang Kristen, maka ikutlah pada kitab suci, jangan pada gereja. Kira-kira bagaimana pendapat pastor mengenai hal ini? Karena ketika saya mendengar itu, saya merasa tidak bisa memahami dengan baik apa yang dikatakannya. Jadi saya minta pencerahan dari pastor. Terima kasih. Oke, baik. Langsung ya dijawab ya, Grace. Iya, silakan Romo. Ya. Kalau menjadi orang Kristen cukup percaya sama kitab suci, tidak usah sama gereja ya. Tidak usah ikut pada gereja. Tidak usah ikut pada gereja, ya. Kita harus melihat tidak hanya cukup dengan kitab suci saja, tetapi kita butuhkan sarana untuk itu. Misalnya saya dari Toraja mau ke Makassar, itu saya butuh kendaraan. Tidak cukup saya hanya membeli karcis atau tiket tanpa saya harus naik kendaraan. Atau dari Jakarta ke Jogja. Tidak hanya pergi ke Gambir, beli tiket Fajar Utama, kemudian saya hanya di terminal saja. Tidak kan? Saya harus tunjukkan tiketnya, lalu saya naik di gerbong keretanya, terus berangkat ke Jogja, lalu tiba di sana. Nah, saya kira gereja itu adalah sakramen yang dikatakan sarana keselamatan. Kitab suci itu adalah ibaratnya petunjuk, papan nama, kalau lewat jalan ini kau akan selamat dan tidak akan tersesat. Dan untuk sampai pada tujuan keselamatan itu kita butuh kendaraan, kita butuh sarana, dan persis gereja yang direstui oleh Yesus, itulah yang akan mengantar kita. Lihat kata-kata tadi, Yesus mengatakan di atas batu karang inilah aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Oleh karena itu, landasannya adalah Tuhan yang membangun gerejanya supaya kita bisa sampai pada keselamatan. Kitab suci adalah bagian yang akan membantu kita, kalau kita baca, kita imani, kita wujudkan dalam kehidupan ini, akan membantu kita untuk sampai pada tujuan yang sejati, yaitu keselamatan. Sehingga kita tetap butuh gereja sebagai kendaraannya, dan butuh kitab suci sebagai ibaratnya map-nya, Google Map-nya seperti itu, kalau mau dibandingkan. Semoga bisa dipahami, Rosa. Baik, Pastor. Terima kasih. Ya. Oke, ada lagi teman-teman. Kayaknya ada Fausta Debi itu. Faustina Debi ya? Iya, Suster. Silahkan. Nah, sok deh. Halo, Suster.
Begini, Suster. Waktu itu Debbie ada pengalaman bertemu dengan Yesus. Waktu itu Debbie ini seperti imannya lagi goyang. Dan kan kita biasa kan, Suster, kalau setelah menerima sesuatu dan meminta sesuatu, setelah diberikan, kita melupakan bahwa Yesus itu telah memberikan itu semua kepada kita. Jadi, waktu itu Debbie ikut lomba dan berdoa agar bisa menang. Dan puji Tuhan, menang. Setelah kejadian itu, seperti melupakan Tuhan. Jadi, kalau berdoa, memang pasang alarm. Tapi kadang lagi main handphone, jadi dimatikan, nanti dulu, seperti itu. Romo, Suster, dan teman-teman. Jadi, malamnya ketika mau hendak tidur, jam 8, hati seperti tersentuh untuk berdoa kembali. Biasanya itu saya berdoa rosario setiap hari, Romo, Suster, dan teman-teman, pada pukul jam 7 malam. Jadi hati seperti tersentuh dan seperti teringat akan kejadian dulu, rajin berdoa, dan tepat pada waktunya, selalu ingat Tuhan. Malam itu Debbie langsung berdoa, ambil kalung rosario dan buku doa. Lalu berdoa, sudah 3 hari diturut-turutin berdoanya, puji Tuhan lancar, dan pada hari ketiga, pada peristiwa ketiga, itu entah kenapa saya itu berada di posisi yang terang sekali, Suster. Terang seperti ada cahaya. Aduh, itu Tuhan datang pada saya saat itu. Dan saya tidak bisa melihat saking terangnya. Dan Tuhan berkata kepada saya, jangan takut, aku menyertai engkau. Dan pada saat itu saya tidak bisa bicara. Seperti saya tertutup mulutnya, seperti ada sesuatu yang ini mimpi, ini nggak nyata, ini mimpi. Jadi saya berpikir seperti itu. Dan Tuhan Yesus perlahan mendekati saya. Dan di situ kalung rosario itu melingkar di daerah saya. Melingkar besar sekali. Dan di situ hati saya tenang. Darah itu mengalir-ngalir membasahi tubuh saya. Tetapi saya tidak merasakan apa-apa. Tapi saya tenang sekali, tenang seperti berada di air yang jauh lebih tenang dari itu semua. Dan saya merasakan bahwa Tuhan itu menyampai saya, mendatangi saya. Dan Tuhan bilang kepada saya, jangan takut, aku menyertai engkau. Sebab akulah Tuhan alam. Jadi saya terkagum dan terheran-heran, sungguh takut. Takut karena kenapa saya didatangi Tuhan. Saya tidak tahu apa alasannya. Apa karena saya tidak berdoa lagi? Apa karena saya sudah melupakan kerajinan saya untuk berdoa? Saya berpikirnya seperti itu. Dan Tuhan berkata, aku selalu menyertai engkau. Wartakanlah sukacita Injilku. Aku percaya kepadamu bahwa engkau bisa mewartakan sukacita Injil. Dan saya sungguh sedih dan takut. Bagaimana bisa saya seorang yang masih SMP didatangi Tuhan dan disuruh untuk mewartakan sukacita Injil.
Padahal saya terkadang imannya juga goyang. Dan Tuhan itu memberikan tanda salib kepada saya. Di situ saya merasa senang sekali. Tenang, damai, sukacita, penuh sukacita. Di situ saya tidak merasakan apapun, saya tidak memikirkan apapun. Dan pada saat itu, Tuhan bicara kepada saya. Hai kamu, anakku, aku percaya kepadamu bahwa engkau dapat mewartakan sukacita Injil. Aku percaya kepadamu akan ada sesuatu yang terjadi pada dunia ini, maka wartakanlah sukacita Injil itu segera. Bila ada yang tidak percaya kepadamu, maka mereka lah yang akan mengalaminya. Dan saya mengira itu, suster, itu sudah lama sebelum corona masuk ke Indonesia. Pokoknya itu bulan 2-an, suster, Romo, dan saudara-saudara. Itu bulan 2-an, saya pikir itu adalah corona ini yang dibilang oleh Tuhan Yesus itu. Jadi saya berpikir, saya ini seorang anak kecil yang masih lugu, yang masih tidak mengerti sebuah perintah yang harus dijalani, dan hanya perintah-perintah yang akan bisa saya jalani yang akan saya jalani. Tapi saya sungguh bergemetar, dan herannya saya terakhir Tuhan mengatakan saya seperti itu. Ketika Tuhan itu pergi, saya seperti tidak ada rasa yang mengganggu di hati, dan itu seperti ringan sekali. Salib itu seperti telah menghapus-hapus dosa-dosa saya, seperti saya ringan kembali normal, dan seperti rasa ini, pokoknya saya tidak bisa jelaskan, Suster, Romo, dan saudara-saudara, karena saya memang sungguh deg-degan dan sungguh takut, sungguh ragu. Kenapa saya yang harus disamperkan oleh Tuhan? Kenapa harus saya? Padahal masih jauh masih banyak orang yang jauh beriman lebih dari saya. Itu semua. Jadi saya berpikir, apa karena dosa saya telah banyak? Saya tidak tahu. Apa karena Tuhan marah kepada saya? Saya juga tidak tahu. Tapi itu sungguh benar-benar terjadi pada saya. Dan pada malam itu, setelah Tuhan mengunjungi saya, ajaibnya saya masih melanjutkan doa yang saya terapkan. Air mata itu menetes, benar-benar jatuh ke buku dan ke baju saya, membasahi saya. Jadi begitu, Suster, Romo, pengalaman saya. Menarik ya pengalamannya. Terima kasih sudah sharing sama kita. Terima kasih, Kak Debbie. Romo? Ya. Ada. Ya, kalau menurut saya itu ada dua hal. Yang pertama, sebagai orang beriman, sebagai orang Katolik, itu doa, amal kasih atau kebaikan, dan juga dekat dengan firman Tuhan, itu harus tetap kita laksanakan. Jangan jemu-jemunya berdoa, jangan jemu-jemunya berbuat baik, jangan jemu-jemunya membaca kitab suci. Lalu hal yang kedua, itu yang namanya tadi yang dialami oleh Faustina Debbie ya. Ya, Romo. Itu adalah itu adalah pengalaman rohani dan itu sangat personal. Orang juga misalnya orang yang tidak mengalami tidak usah harus, ya saya juga harus mengalami, bahwa syukur orang mengalami pengalaman seperti itu, tetapi dia terus harus berdoa, jangan berhenti pada pengalamannya. Tapi kalaupun itu menjadi pengalaman rohani, biarkanlah Tuhan sendiri yang akan menuntun kita supaya kita tahu ini panggilannya apa. Tetapi paling tidak, sebagai orang beriman, sebagai orang Kristiani, doa, misalnya ikut Ekaristi, doa pribadi, doa devosional, berbuat baik atau berbuat kasih dalam kehidupan ini, dan juga dekat dengan kitab suci, membaca, memahaminya, dan mewujudkannya dalam kehidupan ini, itu yang harus tetap menjadi landasan atau pegangan kita. Tetapi pengalaman tadi yang disampaikan oleh Faustina Debbie ya, itu pengalaman rohani dan sangat personal.
kita bersyukur bahwa pernah mengalami pengalaman itu. Untuk mengecek ini betul dari Tuhan atau tidak, kalau orang hatinya damai, tenang, diliputi sukacita, nah itu biasanya pertanda yang sangat baik. Tetapi kalau dia gelisah, dia tidak tenang, terganggu, nah itu harus hati-hati juga, supaya tetap berpasrah pada Tuhan. Tuhan, tolonglah aku, tuntunlah aku, supaya pengalaman ini membantu saya berkembang dalam iman, dan bukan sebaliknya. Itu komentar saya, mungkin suster, saudara-saudari, atau tadi Romo Yonas mau tambahkan komen, boleh. Romo Yonas boleh kalau mau menambahkan. Tulang. Mungkin untuk tadi saya ikuti sharingnya. Terima kasih karena ini adalah pengalaman iman yang sangat menyentuh ya. Ini saya baca di grup semuanya ikut mewek katanya, tersentuh dengan pengalamannya. Terang ini adalah satu hal yang besar. Saya hanya ingin menambahkan dan meyakinkan kita semua bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang suka balas dendam. Saya lupa doa, saya tidak doa, saya sudah lama. Tuhan itu, ini anak tidak pernah doa, jadi saya mau hukum. Bukan ya. Tuhan itu bukan Tuhan yang mengadili. Tuhan itu merangkul, menerima, pintu selalu terbuka. Dia hanya memberi kita kebebasan, begitu. Jadi untuk Debbie dan untuk adik-adik yang lain, saya hanya mau bilang begitu. Tuhan kita itu Tuhan yang merangkul, yang maha rahim, bukan Tuhan yang suka balas dendam karena saya buat dosa, buat salah begitu. Jadi datanglah, jangan ragu. Dia tidak akan menolak. Kasih. Oke, ada anak. Boleh ya, sorry. Boleh ya. Enggak, dari pengalaman yang di-sharingkan Dek Debbie barusan, ya, bagi saya pribadi itu termasuk di tema kita ya, krisis iman sebetulnya di situ. Karena pasti di dalam hati Dek Debbie juga akan berpikir apakah ini betul dari Tuhan atau hanya kalau orang sekarang omong itu hanya haluah saja toh. Bisa seperti itu. Bagi saya itu juga pergumulan tersendiri, tetapi juga berkat yang spesial juga untuk Dek Debbie bisa mengalami itu. Jujur saya speechless dengan cerita ini ya, merinding juga gitu. Dek Debbie bisa dapat pengalaman yang luar biasa. Semoga itu menjadi inspirasi buat kita semua ya, untuk lebih mencintai panggilan kita, mencintai iman kita, gitu. Itu dari saya. Dari teman-teman mungkin. Terima kasih. Romo Yonas mungkin bisa menambahkan atau. Baiklah, terima kasih, host. Ya. Saya senang sekali bisa bergabung dan diberi kesempatan bicara. Terima kasih Romo Aidan sudah membantu mengantar kita untuk bincang-bincang sore malam hari ini. Ketika pengalaman Debbie tadi, ya hemat saya Debbie mesti bersyukur, berbangga bahwasannya bisa mengalami hal seperti ini. Tidak usah merasa berkecil hati bahwa ini apa salah saya, apa dosa saya, sampai kok Tuhan mesti datang seperti ini. Toh kalau dalam sejarah perjalanan bangsa Israel misalnya, ada banyak pengalaman di mana bangsa Israel juga mengalami hal-hal seperti itu. Tuhan hadir kadang-kadang juga dalam situasi-situasi yang tidak diharapkan. Dan orang Israel bukan, walaupun dia adalah bangsa kepilihan Allah, tetapi juga dia bukan selalu menjadi orang-orang yang sangat taat kepada Tuhan. Toh. Lalu juga pengalaman-pengalaman serupa dialami oleh para murid.
Petrus dan teman-teman juga mengalami hal yang sama. Ada saat di mana mereka begitu kuat dari sisi iman, tapi ada saat di mana mereka begitu lemah dari apa yang Tuhan harapkan. Kita bersyukur, kalau hemat saya kita bersyukur Debbie punya pengalaman dan dia berani sharingkan pada situasi ini, momen ini, ya sehingga ketika kita yang lain juga mengalami hal yang sama, ya kita tidak merasa bahwa ini mungkin teguran dari Tuhan buat saya karena saya kurang berdoa. Boleh jadi Tuhan, cara ini Tuhan menyapamu, wah ini teruslah. Ya, teruslah. Mesti meyakinkan diri bahwa ada banyak pengalaman dalam hidup ini yang membuat kita akhirnya bisa bersama dengan Tuhan. Saya kira ini hal yang positif sekali dari Debbie mengajak kita sekalian memaknai pengalaman-pengalaman seperti ini. Ya. Jangan merasa bahwa ini bagian dari krisis tetapi juga ada sesuatu di balik ini. Ya. Saya kira itu sudah 1-2 komentar dari saya, Grace. Saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih, Romo. Ada lagi, teman-teman? Oke, ini ada Anastasia dari Toraja. Mana? Yang mau sharing. Adakah? Anastasia. Adakah Anastasia di sini? Oke, jaringannya. Sister Lisa, yang mana kah? Atau mungkin ada yang mau sharing dari teman-teman semuanya? Ada Novi. Kalau tidak ada, saya tambahkan sedikit ya, Grace. Boleh Romo. Sambil mungkin nanti berpikir ada yang mau ditanyakan. Nah, Siap. salah satu teks yang ditampilkan oleh buku panduan Bulan Kitab Suci Nasional adalah dari 1 Yohanes tentang Allah adalah kasih. Itu artinya apa dan bagaimana kita pahami dan kita wujudkan dalam kehidupan ini. Karena apa? Allah itu mengasihi kita, dan bukti bahwa Allah mengasihi kita adalah apa? Mengutus putranya Yesus Kristus datang di tengah-tengah kita. Kalau Allah adalah kasih, sorry tadi, itu iklan. Kalau Allah adalah kasih, maka sebenarnya kita dipanggil untuk ambil bagian dalam kasih Allah itu, supaya kita bisa berbagi kasih juga dalam kehidupan ini. Bisa bentuknya macam-macam, tetapi yang mau dikatakan di sana, kasih saya kepada Allah, itu saya bisa wujudkan dalam kasih kepada sesama. Sehingga dikatakan bagaimana mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau sesama saudara saja saya tidak bisa kasihi. Lalu dicontohkan tentang orang Samaria yang baik hati. Itu pasti kita familiar dengan kisah ini. Ada seseorang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan dia dirampok. Dia dipukuli sampai tergeletak di pinggir jalan. Pertama, lewatlah seorang romo. Itu mungkin di jalan, anggaplah di barangkali jalan Daamonggot ya begitu. Terus orang ini dia lihat, dia terkapar, tapi romo ini tidak mau ambil resiko. Mungkin nanti takut dijadikan saksi atau ditanya-tanyain. Lalu dia lewat saja. Kemudian yang kedua orang Lewi.
bisa gambarannya lewatlah prodiakon, melihat orang itu terluka di pinggir jalan, tetapi dia biarkan saja. Mungkin juga dia takut, dia lewat. Kemudian, lewatlah seorang Samaria, yang notabene adalah musuh dari orang Yahudi yang jatuh itu. Kemudian apa? Dia mengambil orang yang terluka itu, membalut luka-lukanya, membersihkannya, lalu dia membawanya ke penginapan, dan dia minta supaya orang itu dirawat, bahkan dia memberikan uang jaminan, kalau dia datang nanti, kalau ternyata uang perawatan itu lebih banyak yang harus dia bayar, maka dia akan mengganti kelebihan itu. Nah, kitab suci kemudian mengajarkan kita, kalau orang punya kasih, tidak hanya mengetahui konsepnya, tetapi berani mewujudkannya seperti orang Samaria yang baik hati itu. Karena itu ada 2 poin, bagaimana kasih itu dalam kehidupan ini. Orang yang punya kasih adalah dia mencintai orang lain, dan dia mau supaya orang itu bahagia. Poin yang kedua adalah apa? Dia mau berkorban untuk orang yang dia cintai. Dan persis gambarannya, Allah mencintai kita, mengutus putra Yesus Kristus, dan Yesus wafat untuk keselamatan kita. Artinya apa? Tuhan Yesus memberikan cinta yang sepenuh-penuhnya untuk kita. Bahkan nyawanya sendiri pun dia berikan kepada kita. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk juga belajar berbagi kasih seperti itu. Mungkin dalam hal yang kecil, soal perhatian, soal doa, mendoakan sesama, dan juga berbagi kebaikan dalam kehidupan ini. Begitu, Grace. Baik, terima kasih Romo. Iya. Dari teman-teman, bagaimana? Mungkin Anggi bisa sharing? Aku mungkin minta saran ya, Romo. Iya. Kan gini, aku kuliah di kampus yang mayoritas Islam. Jadi istilahnya kami yang Kristen Katolik itu minoritas. Terus gimana sih cara kita mempertahankan iman kita dan identitas kita di tengah situasi yang seperti itu? Sekeliling kita tuh ya mayoritas. Terus aku juga ngekosnya di tempat yang ibu kosku juga Islam. Jadi kadang ya gimana gitu. Sama aku pernah pengalaman itu pernah di chat lewat DM Instagram. Itu pernah nggak tahu sih dari akun mana gitu, pernah bilang kayak gini. Ngapain sih kalian percaya Yesus? Ngapain sih kalian anggap Yesus itu Tuhan? Padahal bukan. Terus dia kayak kirim meme gitu. Alkitab tuh bukan panduan kalian ya gitu-gitu lah. Mau sempat sih aku sempat kesel. Ngapain sih dia goda-goda orang kalau misalnya kita udah ngomong secara baik-baik. Iman kita tuh seperti ini, tapi ya gitu. Terus aku coba share ke teman-teman UKM juga sih yang sama-sama Katolik. Terus dia bilang, ya udah coba ladenin secara baik-baik. Udah diladenin, dia makin menjadi. Ya aku sempat protes sih, tapi ya lama-lama ya gitu aku langsung ngeblok orangnya sih. Semenjak itu dia nggak pernah ngehubung. Tapi dia berusaha ngehasut aku tuh, udah sih nggak usah percaya gitu sih, ngapain kalian percaya, itu nggak penting gitu. Kalau aku sih gitu, Mo. Iya. Langsung ditanggapi ya? Boleh, Romo, silakan. Iya, Mbak Anggi. Itu ada nasihat bijak loh dalam kitab suci. Hendaklah kalian tulus seperti merpati, tetapi cerdas seperti ular. Ya kan? Ada teks itu loh. Tulus seperti merpati, tetapi lihai seperti ular. Artinya apa? Itu kita harus bisa menempatkan diri dengan sebaik mungkin, sebijak mungkin, misalnya di tengah mayoritas tadi. Prinsip pertamanya adalah, bagaimanapun kita ini adalah sebangsa dan setanah air. Maka kita tetap membangun semangat persaudaraan, bagaimanapun dia adalah sesama saudara saya, sebangsa dan setanah air. Kemudian yang kedua adalah masalah iman. Nah, masalah iman adalah itu betul-betul adalah penghayatan pribadi, relasi saya dengan Tuhan.
Hanya dalam kebersamaan, kadang-kadang kan kita digoda. Tetapi kalau misalnya godaannya sudah tidak benar, seperti tadi ngapain percaya, pertama tidak usah terlalu ditanggapi dengan serius. Nanti malah bukannya kebaikan yang dicari, tetapi malah bertengkar. Relasi bisa menjadi rusak. Padahal ini kan betul, urusan privat saya, urusan personal saya dengan Tuhan. Kecuali kalau memang misalnya dalam pertemuan resmi atau sharing, lalu kemudian kita bisa, tetapi prinsipnya jangan menyerang. Tidak bisa menyerang. Atau bisa juga memberikan argumen yang kemudian membuat dia, saya tidak menyerang keyakinannya atau saya tidak membela mati-matian, tetapi saya ungkapkan bahwa ini saya percaya karena saya yakin iman ini akan mengantar saya pada keselamatan. Bahwa saudara-saudara saya yang lain punya iman, Allah kan Maha Kuasa. Saya tidak bisa membatasi kemahakuasaan Allah hanya sejauh yang saya bisa pahami. Oh ya, aduh. Halo? Iya. Iya. Iya, iya, sebentar ya Tante. Nanti saya kontak balik ya. Thank you. Iya, ya, oke. Thank you, Tante. Iya, iya, iya. Sorry. Jadi tadi intinya, Mbak Anggi, adalah bijaklah melihat situasi. Ada saatnya memang kalau temannya baik, ya sudahlah kita saling berbagi keyakinan, pengalaman, tetapi kalau ternyata dia terlalu ngotot, silent is gold kali, begitu seperti itu. Tetapi saya yakin pada iman saya. Oleh karena itu, bijaklah melihat situasi. Kalau memungkinkan untuk bertukar pikiran, boleh. Tetapi kalau ternyata tidak, jangan. Kalaupun ya diserang, Yesus juga kok dulu dikritik, ditolak, diusir di mana-mana, tetapi dia tetap yakin pada perjuangannya, pada imannya, pada karya yang baik. Sampai Yesus mengatakan, apa sih yang saya lakukan yang membuat kalian memusuhi saya? Saya mengajar dengan baik, dengan terus terang, tidak ada yang saya sembunyikan, tetapi toh nyatanya tetap ditolak, dimusuhi, diusir, bahkan dibunuh. Dan saya kira itu menjadi pegangan kita sebagai orang beriman, sebagai orang Kristiani, kita mengutamakan semuanya yang baik. Sebagai saudara, kalaupun kita diserang, ya kita bijak untuk melihat apakah saya harus mengcounter dengan cara yang positif juga. Jangan kemudian debat kusir nanti, ya saya jelek-jelekkan juga agamanya lain, kan pasti bukan itu maksudnya. Ya, itu saja. Baik, terima kasih Romo. Oke, untuk teman-teman yang lain. Halo, selamat malam Romo, Suster, dengan teman-teman semua. Selamat malam, saya baru bergabung. Saya dari NTT, dari Atambua sini. Mungkin ada beberapa pengalaman yang mau saya ceritakan. Begini Romo dan Suster dan teman-teman semua. Saya waktu itu saya kuliahnya di Jogja itu pertama kali itu saya pergi ke Jogja sendiri. Nah, jadi saya itu kosnya itu di tempat teman-teman yang Muslim. Nah, jadi waktu ospek, setelah ospek itu teman-teman saya Muslim, mereka pergi ke kos. Jadi di dalam kos itu sebelum berangkat ke Jogja, jadi saya bawa patung Tuhan Yesus, patung Bunda Maria, terus saya simpan di lemari saya. Nah, setelah itu teman-teman masuk, Cek, kok di sini ada patung? Kamu percaya patung ya? Terus saya bilang, iya saya percaya patung. Saya yakin dan saya percaya kalau itu Tuhan dan Bunda saya. Terus mereka bilang, oh ya. Nah, setelah itu pas hampir jam 6 sore, mereka mau sholat. Mereka bilang, Cek, boleh tidak pinjam kamarmu buat sholat? Terus saya bilang, oh ya, silahkan. Jadi saya juga tidak maksudnya tidak memikirkan patung yang Tuhan Yesus dan Bunda Maria, tapi saya tetap simpannya di atas lemari. Nah, setelah mereka sholat, terus dia bilang ke saya, Cek, tadi pas aku sholat kamu senter ya? Terus saya bilang,
Tidak, tadi kamu sholat saya di luar. Terus oh kok macam kayak ada cahaya. Terus saya bilang, oh mungkin karena cahaya ini saya kamar saya karena lampunya mungkin terlalu terang. Dia bilang, oh ya sudah. Nah setelah itu kami pisah karena beda kampus. Jadi sebulan atau 2 bulan kemudian dia pergi. Cek, saya boleh pergi ke gereja. Terus saya heran, saya bilang, ngapain kau pergi ke gereja? Terus dia bilang, pokoknya saya mau pergi ke gereja. Terus saya bilang, kalau begitu ikut saya pas sore saja, Sabtu sore saja. Karena pas ada tanggung kor dengan OMK. Oh ya sudah, ya sudah. Terus dia tanya, kalau saya pergi gereja, saya pakai kerudung atau tidak? Terus saya bilang, kalau mau pakai juga terserah, kalau tidak mau pakai juga terserah. Nah, terus sampai di gereja, terus saya bilang, ayo masuk. Terus dia bilang, kalau saya masuk berarti saya paling beda karena saya pakai kerudung. Terus saya bilang, terserah kamu mau masuk atau kamu mau di luar, saya tidak apa-apa. Terus dia bilang, ya sudah lah, kalau begitu saya pas di pintu gereja. Ya sudah, jadi dia di pintu gereja, jadi saya masuk ke dalam karena saya ada kor dengan teman-teman OMK yang lain. Nah setelah itu, setelah ke gereja, dalam perjalanan dia diam saja. Terus saya bilang, kenapa diam? Dia bilang tidak. Terus saya bilang, ayo cerita kenapa diam. Dia bilang tidak. Pokoknya dia hanya jawab bilang tidak, dan tidak. Nah, setelah itu hampir setahun dia pergi ke kos. Dia pergi ke kos sudah tidak pakai kerudung lagi. Terus saya bilang ini, kenapa tidak pakai kerudung? Terus dia peluk saya, langsung dia menangis. Terus saya bilang, menangis kenapa? Saya bilang, menangis kenapa? Kok tiba-tiba datang di kos terus menangis? Dia diam, terus dia menangis. Terus saya bilang, kenapa? Ayo cerita. Saya juga karena penasaran, jadi saya tanya dia, ayo cerita, pokoknya harus cerita. Terus dia bilang, ya sudah. Saya bilang, kalau mau cerita tapi jangan menangis dulu. Nah dia cerita sambil dia ambil patung Bunda Maria dengan Tuhan Yesus. Terus saya bilang begini, pokoknya saya bilang ini anak kenapa sampai dia mau cerita tapi dia harus pegang patung Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Terus dia setelah pegang patung dia menangis. Saya juga karena terharu dia menangis, jadi saya juga ikut menangis. Nah setelah itu dia bilang ini, saya mau berdoa. Saya bilang ini berdoa. Saya bilang, oh iya sudahlah, kalau begitu saya keluar biar kau sholat saja. Terus dia bilang, tidak, saya mau berdoa. Saya bilang, mau berdoa apa? Dia bilang, tolong ajarkan saya doa Bapak kami dengan Salam Maria. Terus saya bilang, ajarkan Bapak kami dengan Salam Maria. Dia bilang, iya, tolong ajarkan saya. Jadi di atas meja itu juga ada buku novena, buku Rosario begitu. Jadi di dalamnya ada semua doa. Terus saya bilang, ya sudahlah, kalau begitu sekarang baca saja dan saya dengar. Terus dia baca habis Bapak kami, dia baca habis Salam Maria, saya dengar. Dia baca, saya dengar, saya sambil menangis. Ini anak kenapa sampai dia datang dekat ke kos untuk hanya mau belajar berdoa Bapak kami dengan Salam Maria. Nah setelah itu saya tanya, saya bilang kenapa? Terus dia bilang, setelah saya sholat itu malamnya saya mimpi. Saya bilang, mimpi apa? Dia bilang, saya mimpi ada satu perempuan cantik sekali. Saya bilang terus, cantik sekali. Dia pergi, dia pegang sapunya kepala, dari atas kepala sampai ujung kaki. Terus saya bilang gini, terus setelah itu, terus dia bilang, pokoknya setelah itu dia langsung hilang. Setelah dihilang, ada satu laki-laki ganteng sekali. Dia datang pegang di atas kakinya kepala. Setelah itu mereka dua hilang. Itu baru saya ingat, ternyata kemarin itu yang pas dia sholat itu dia langsung menghadap. Aduh, sinyal kenapa itu? Ya mungkin di Atambua agak nge-lag. Gimana? Mau ditanggapi enggak? Aduh, lagi Mau ditanggapi enggak? Boleh, Romo. Boleh, Romo. Boleh, Romo. Itu pengalaman IC, itu sebenarnya sekali lagi tadi pengalaman yang
extraordinary ya, istilahnya begitu. Artinya pengalaman orang lain yang non-Katolik kemudian tersentuh dengan pengalaman yang di luar yang normal sebenarnya. Dan itu saya kira sesuatu yang bagus juga. Hanya saya berpikir seperti ini, kita sebagai orang beriman, itu misalnya dalam konteks Indonesia, itu sekarang ada kecenderungan kita digiring pada yang namanya politik identitas. Ya mungkin terlalu istilahnya sih gimana. Maksudnya begini, orang dikotak-kotakkan, dan itu bisa dibenturkan. Dan itu bahaya sekali, karena itu yang terjadi di Timur Tengah. Orang kemudian masing-masing fraksi, lalu masing-masing saling, dan itu kemudian bagi saya ini tantangan bagi kita generasi muda di Indonesia, jangan sampai jatuh dalam yang namanya politik identitas. Karena apa? Orang kemudian dikotak-kotakkan dan itu gampang sekali dibenturkan. Padahal kita sebagai bangsa Indonesia, yang harus dipegang adalah apa yang diletakkan oleh founding father negara ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu bangsa. Dan itu dari Sabang sampai Merauke, itu harus melengkapi. Saya kasih contoh, saya juga pernah kuliah di Jogja, dan itu pengalaman yang sangat istimewa. Sebelum saya berangkat ke Jogja, itu seminari kami tahun orientasi rohani dibakar. Gara-gara kerusuhan. Saya dan teman-teman saya itu punya pemikiran yang bakar itu negatif. Jadi perspektifnya itu jelek. Tapi tiba ke Jogja, saya dihadapkan pada dua pengalaman yang mengubah semua pemahaman itu. Yang pertama adalah gempa Jogja tahun 2006. Di situ saya lihat semua mahasiswa dari IAIN, dari Duta Wacana, kami dari Kentungan Sadata Dharma, itu satu hati bergandengan tangan di Panti Rapi atau di Bethesda itu kemudian betul membantu korban. Dan saya lihat itu tidak ada perbedaan, yang jilbab, yang suster, yang frater, yang bruder, yang calon pendeta, itu satu hati kemudian betul membantu meringankan penderitaan orang lain. Itu membuat saya ini yang harus diperjuangkan. Orang bisa macam-macam agamanya, macam-macam kepercayaannya, tetapi jangan dibenturkan, jangan dipertentangkan. Masing-masing orang punya keyakinan dan itu adalah ranah privat, pertanggungjawabannya pada yang ilahi. Tetapi kita sebagai bangsa Indonesia, itu adalah panggilan kemanusiaan dan panggilan nasionalisme yang akan menguatkan kita. Pengalaman yang kedua, ketika tahun 2000-an itu kan bom di mana-mana. Orang pergi gereja menjadi tidak nyaman. Tapi saya ingat di gereja Kota Baru, yang menjaga malam Natal waktu itu adalah teman-teman Muslim dari Banser. Mereka yang pagar betis di depan gereja Kota Baru. Bagi saya ini pengalaman yang luar biasa. Lihatlah, kami beribadat, ternyata saudara-saudara yang Muslim itu menjaga di luar. Dan bagi saya, bagi kita generasi Indonesia yang muda adalah, jangan terpancing jatuh dalam politik identitas. Kita benturkan karena berbeda keyakinan, jangan. Tetapi kita sebagai saudara, sebangsa tanah air, meskipun masing-masing punya kepribadian, budaya, agama, kultur yang berbeda, itu adalah kekayaan yang tidak boleh dipertentangkan, tetapi kita satukan untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Kalau bangsa baik, masjid, vihara, gereja pasti juga akan berkembang dengan baik. Dan ini adalah bagi saya, ini tanggung jawab kita, kaum muda, menjaga jangan sampai digiring pada politik identitas, kita saling membenci hanya karena keyakinan, tetapi sebaliknya harus diubah. Kita saling mencintai meskipun kita berbeda keyakinan, dan itu adalah Deus Caritas Est. Allah adalah kasih. Allah turunkan hujan bukan hanya untuk orang Kristen kan, tapi untuk semua, bahkan orang baik, orang jahat pun. Allah juga kasih matahari untuk semua. Untuk orang jahat, orang tidak, orang yang baik, orang Kristen, orang Islam, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu kan semuanya, dan itu yang harus kita tiru. Allah yang maha baik untuk semua, maka kita juga harus maha baik untuk semua. Itu saja dari saya, Grace. Oke. Oke, teman-teman, ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi, terima kasih banyak, Romo, untuk kebersamaan kita di sore hari ini.
pengalaman yang sangat luar biasa. Kita boleh sharing satu dengan yang lain. Semoga kita bisa bertemu di event selanjutnya. Begitu, Didi. Ya. Terima kasih banyak, Romo. Romo, kalau ada Nah, meninggalkan bahan refleksi untuk kami ya. Atau bagaimana supaya mungkin nanti hasil tertulis kami bisa. Oh ya nih, sudah ada IC ini, sudah ada IC. Iya, Romo. Gimana? Mungkin Kalau terima kasih tadi sharingnya IC, bagus. Halo Romo, suster. Maaf, jaringan saya tiba-tiba HP langsung tidak terkonek. Oke, Romo. Mungkin Romo. Ya. Nanti mungkin Romo bisa ini Romo apa? Nanti siaran beri PR atau ini bisa lihat di YouTube ya. Nanti kami upload di YouTube, jadi bisa lihat semua hasilnya di sana. Jawaban Romo, tanggapan Romo terhadap sharingnya Ici. Oke. Okay. Karena waktu semakin berlalu. Ya, iya. Mungkin besok sudah bisa tampil di YouTube hasil konferensi hari ini. Mari Grace. Ya, gimana? Mari. Grace. Oke, Romo. Terima kasih banyak Romo untuk sore hari ini. Semoga kita bisa bertemu di event selanjutnya. Siap. Buat teman-teman, terima kasih juga para suster. Ada Suster Christina Yola. Terima kasih, Suster. Bergabung. Udah bergabung. Suster, perkenalkan diri dong. Romo Yonas. Romo Yonas, terima kasih. Terima kasih. Special thanks buat Romo Aidan ya. Eja, grazie di cuore, Eja. Masih di mana, Romo Yonas? Ada Suster Christine, halo. Ada komunitas postulan tuh. Dari Helena, Fiska. Oh. Fiska juga. Satu lagi siapa namanya itu? Kenalan dong kakak-kakak postulannya. Yes, manis-manis lah ini postulan. Boleh dong kenalan. Itu di unmute dulu suaranya. Nah dulu Fiska. Kenalan dong. Coba kenalan dulu yang komunitas postulat. Oke, kenalan. Halo, Ayo, saya Fiska. Dari Toraja. Mantap, Fiska. Halo, Romo. Toraja. Yes, itu Toraja. Saya Suster Helen, orang Manggarai, Flores. Apa kawan, Suster? Kabar baik, Romo. Baik sekali. Apa kawan? Orang Memere. Orang Memere. Saya orang Manggarai, Romo. Iya. Apa kabar? Postulannya satu lagi, siapa namanya itu? Namanya Afra, orang Kalimantan, Pontianak. Malu-malu. Doakan mereka berempat, semoga lurus-lurus jalannya. Dua lagi di mana itu? Nanti yang lain menyusul. Nah, dua lagi sibuk di dapur. Baru habis makan, tugas. Tersinta. Belum ada suaranya. Dari komunitasnya. Halo, selamat malam. Komunitas Depok. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ini dua. Halo. Halo, Suster. Selamat malam, Romo. Halo, Suster. Susternya pun dengan cahaya. Gimana? Bersinar-sinar. Tapi baru dengan saya ya langgannya. Terima kasih untuk sharingnya pada malam ini, Romo. Sama, Suster.
Juga untuk Romo Yonas. Hai, suster, kita sudah lama tidak ketemu ya di Romo, saya sudah di Depok, Romo. Saya tidak di Manggarai. Ini kelihatannya sepi-sepi saja. Saya di Depok sekarang, Romo. Sudah Sudah Depok, pindah. toh? Sudah pindah, Romo. Depok, dari Delkitnya sudah sepi-sepi nih, suster. Ada Suster Helena di Ruteng, Romo. Apalagi tambah COVID lagi nih. Romo kapan ke Ruteng? COVID. Apa? Fiska? Belum Fiska. Roma belum ke Ruteng. Tunggu Fiska kaul dulu. Di Ruteng dingin kan? Kalau Fiska kaul. Undang-undang dong kita ke NTT. Nanti saya undang ke Toraja. Iya. Mau dong ke Toraja, Pater. Iya, siap. Datanglah. Nanti saya jadi guide-nya. Ada doang. Ke timur boleh juga tuh. Iya, bagus. Labuan Bajo. Suster Trin. Aja. Gimana kah? Tapi saya mau ke Batak, Deng. Mau ke Papua, Romo. Papua, Merauke, Timika sudah, tapi boleh lah. Sekali-sekali lah. Ke Sorong. Kalau ke Papua ke Sorong aja. Sorong, iya itu belum loh. Sorong belum. Harus ke Sorong, Raja Ampat. Nanti kalau ke Raja Ampat ngajak-ngajak yang di Sorong aja. Siap. Ini ada Suster Christine loh. Kalau ke Toraja masakannya Joos. Kalau gitu ke Toraja, kita ke Toraja lagi aja. Ya. Suster Christina. Iya, ini jago masak. Christina boleh say hello loh ke kami. Halo, selamat jumpa. Halo, Suster. Hai, Suster. Salam kenal, Kenal, Suster. Salam kenal ya. Ada namanya Suster Trin di situ? Suster Trin. Ya. Di Ruteng tidak. Di Italia, tanya Suster Lisa. Jadi kayaknya mereka menggunakan nama Suster Trin tapi bukan. Ya, Suster Trin itu atau Suster Trin. Iya benar di Italia. Di Italia. Oh. Suster Lisa yang tadi Gravina dia. Suster Trin. Katrina. Hello dong Suster Trin biar kenalan gitu. Sapa-sapa dulu kami Suster Trin. Suster Trinnya dari Momere. Pernah datang ke Suster? Suster Trin sudah terpaku sama kita-kita tuh. Ini ada calon suster loh, Grace ini calon suster. Yang mana? Wow. Grace yang mana nih, Romo? Bercanda. Halo Manela, Victoria. Halo Romo. Di mana? Calon suster itu yang di atas. Siapa itu? Vivo B5. Siapa itu? Wow. Iya Kak Grace. Itu tuh calon suster. Tolong siapakah namamu? Perkenalkan nama saya Ebi. Kak Grace tahu aja. Ebi. Auranya udah aura religius soalnya. Suster, kesusterannya. Aura biara. Bangun aura biara soalnya. Iya. Kalau Ebi tuh udah memang dari SMA mau jadi suster. Wah, asik. Banyak Ebi kami tunggu. Ebi. Ya, Kakak. Ebi. Siapa tahu mau susul. Biar saya bisa boleh keluar ya. Emang Kak Grace nggak mau jadi suster? Kerja.
Kak Grace. Padahal cocok loh. Aduh, tolong. Iya. Valda, belum dengar suaramu loh. Valda, Halo, itu yang dikirain berdiri. Bakau tuh. Wes, ini mantap nih. Valda. Dari terang sampai gelap tuh. Halo, Sister Lisa. Halo, Sister Roman. Sister Liliana. Siapa? Sister Liliana. Yes, Madre. Cuma bisa begini. Itu komunitas. Ya, Grace, lukis wajahku dong. Itu yang mana yang ngomong ya? Oh, ini Grace pelukis ya? Ini loh yang di atas. Siapa? Juga dilukisin. Nah, mungkin ketua bisa umumkan. Come fa, suara, buongiorno. Udah jalan-jalan. Romo, kami bulan September belum ini dengar ada lomba lektor. Belum perkenal. Oh iya. Perkenalkan nama saya. Gimana suara aku lupa? Astaga. Gimana nih? Sister, bacaannya apa? Yes, Bacaan lektor itu apa ketua ya? yang tahu. Aduh, sorry aku lupa banget. Kanggi mana Kanggi? Oke, bentar. Banyak pikun. Ini untuk lomba lektor. Sorry banget aku lupa. Untuk lomba lektor kan syarat-syaratnya udah di-sharing ke grup tuh, grup besar. Dan untuk bacaan setelah kami pertimbangkan, kami pilih dari Amsal bab 17 ayat 1 sampai 17. Mungkin kalian bisa pilih mau dipendekin atau enggak. Amsal 17 1 sampai 17. Pas. Itu langitnya Valda bagus banget ya, biru banget. Kalau misalnya mau dipendekin mungkin kalau menurut kalian panjang, mungkin bisa di-share ke grup. Mau dipendekin atau enggak, tapi dari para suster, kalau misalnya dipendekin, akan ada refleksi juga. Jadi kalian setelah baca, refleksi lagi gitu. Jadi setelah kalian bikin video lektornya, itu kalian menyampaikan hasil refleksi dari bacaan kalian. Gitu. Gimana, Suster Lisa? Saya setuju. Kami manut sama ketua. Saran dari Sinta, kalau misalnya kalian mau pendekin, ambilnya dari Amsal 17 tadi, ayat 9 sampai dengan 17. Kalau mau yang pendek, tapi resiko sih, tapi nanti akan ada resikonya juga. Suster Helena. Iya. Iya. Pasukan sudah lengkap, bisa dikenal. Ya. Oh iya. Ini. Anggi itu refleksinya harus kah? Untuk refleksinya mungkin nanti akan dibahas lagi. Hai. Halo, nama saya Devita dari Timor Melaka. Hai. Spotlight for everyone. Nama saya Devita Adriani Luru, asal Melaka. Timor. Oh, Timor. Orang Manggarai. Manggarai. Orang Manggarai pergi ke Proki. Orang-orang yang ini, orang-orang yang jago buat saya ini. Ada plus jago mutiti. Jago mutiti. Orang Timor pun. Timor. Nyanyi dong Flobamora.
Nyanyi sama-sama. Tempat beta dibesarkan ibunda. Tanjung teluknya jauh terpele nusaku. Lalu ku kenang. Timur main sasando dan bernyanyi bulelebo. Rasa sayang dan berdendang pulang mana jo mana pecinta, mana jo mana pesayang, so semua kita senang. Mantap suaranya. Oke, Grace. Terima kasih. Oke, Romo, terima kasih untuk perjumpaan kita. Sampai ketemu yang lain. Bisa sayonara. Dadah Romo, dadah semua. Dadah. Doa dong, Grace. Ya, Romo. Doa. Belum doa. Doa dan berkat ya. Doa dipimpin oleh Sister Helena dan ditutup berkat dari Romo ya, Mo? Ya, siap. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, syukur berlimpah kami haturkan kehadirat-Mu untuk kesempatan yang berahmat ini dalam mengawali bulan Kitab Suci. Kiranya melalui sharing pengalaman, melalui renungan yang diberikan oleh Romo tadi, membantu kami untuk semakin mengenal Engkau, semakin teguh dalam panggilan kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau melanjutkan aktivitas dan beristirahat malam. Kami mohon semoga Engkau menyertai kami hingga kami boleh bangun kembali besok pagi. Saat ini kami mohon berkat-Mu melalui tangan Romo. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan dilimpahi berkat oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Mau lihat Terima kasih banyak, Romo. Grazie mille. Grazie di cuore suara. Terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi. Saya tidak bisa sebut satu-satu. Sama-sama, Suster Lina. Sama-sama, Suster. Banyak nih anggotanya Romo yang ikut. Saya tidak bisa sebut satu-satu. Pokoknya dari Makassar, dari Toraja, terima kasih sudah berpartisipasi. Terus sahabat MSC, iya kan, begitu. Kalau di Italia begini itu minta uang. Oh, minta uang. Saldi. Sodi, Gosi. Oke, terima kasih ya. Ini Suster lagi dalam perjalanan. Thank you ya. Oke, thank you semuanya. Bye-bye. Bye. Oke, Romo. Terima kasih. Ciao, Romo. Ciao.